Kasus plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Willian Afif dan tugas video ini dari matkul etika profesi desain untuk menjelaskan tentang kasus plagiarisme. Oke, sebelumnya saya jelaskan apa itu plagiarisme. Plagiat adalah tindakan mencuri karya orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan kemudian mengklaim bahwa itu adalah karyanya dirinya. Nah, jelas ya? Nah, lalu ada suatu kasus logo plagiarisme nih, yaitu logonya ITS, Institut Teknologi 10 November, yang terjadi pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2005, ITS mengumumkan dan sambil memamerkan logo terbarunya pada di hari ulang tahunnya nih. Nah, ini logonya nih. Nah, lalu ada yang memplagiatkan. Nah, seperti apa logonya? Yaitu seperti ini. Terlihat sama banget kan? Walaupun beda warna. Yang satu warna biru muda dan satu lagi biru tua. Nah, walaupun beda warna, tapi ini bentuk secara keseluruhan itu sama persis loh. Oke, sebelum saya jelaskan masalah plagiatnya, lalu saya jelaskan apa ini Institut Teknologi 10 Novembernya. Jadi ITS itu adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, pendirian ITS itu dipelopori oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang sejak tahun 1957, yang melibatkan Dr. Angka Nitisastro, lalu Sujasmono, Kiai Haji Yahya Yasmin, dan didukung oleh Rosman Abdul Ghani. Dan Institut Teknologi 10 November ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. Nah, logo ini dirancang oleh Soekarno untuk ITS memiliki sejumlah makna penting, yaitu roda dilambangkan sebagai simbol dinamika, tugu pahlawan simbol semangat kota Surabaya, dan lalu bunga teratai sebagai simbol ketulusan hati. Oke, jadi itu info dari Institut Teknologi 10 Novembernya. Dan lalu saya menjelaskan dari suatu perusahaan yang memplagiarisme logonya nih, yaitu dia perusahaan dari Rusia yang bernama Incomtech-Snap. Nah, jadi Incomtech-Snap itu apa sih? Incomtech-Snap ini ia bergerak di bidang pemasok sebagai peralatan industri, mulai dari alat hidrolik, katup hidrolik, splitter, oil control, dan pompa, dan lainnya lagi. Pada tahun 2012, Incomtech-Snap ini ketahuan nih logonya memplagiatkan sama persis dengan Institut Teknologi 10 November. Nah, lalu pihak ITS Institut Teknologi 10 November sudah mengontak perusahaan Rusia Incomtech-Snap ini yang diduga memiliki kejiplakan logo ketika dipaparkan bukti kemiripan logo keduanya. Lalu kata Totok Bianto mengatakan, "Kami shock setelah melihatnya," tulis email tanggapan dari Incomtech-Snap menanggapi konfirmasi yang dilakukan salah satu pihak ITS-nya. Adapun pembuatnya disebutkan perwakilan perusahaan Rusia itu tidak dibuat oleh mereka sendiri ternyata. Jadi tuh mereka kaget pas dikabarkan logo kamu itu plagiat dari logo kita loh gitu. Nah, Incomtech-Snap ini kaget. Loh, ternyata logo perusahaan Rusia ini sama yang di Indonesia ini, ITS. Perusahaan Incomtech-Snap ini ternyata dia tidak membuat logo sendiri. Hanya saja ketika coba untuk dikonfirmasikan kepada perusahaan desain logo yang dimaksud, Incomtech-Snap mengakui tak bisa menghubunginya. Nah, perwakilan dari Incomtech-Snap mengatakan, "Kami mencoba untuk menemukan mereka, namun kami pikir jika mereka tidak lagi beroperasi, tentu kami terkejut." Nah, jadi perusahaan Incomtech-Snap ini membayar jasa kepada desainer logo lah atau desain hal lainnya. Nah, desainernya ini memplagiatkan dari ITS Institut Teknologi 10 November nih. Ketika sudah ke Incomtech-Snap, lalu ada kasus seperti ini, dia kaget nih. Lalu dia menghubungkan si desainer ini, ternyata sudah tidak bisa
dikabarkan lagi, nggak bisa dikontakkan lagi gitu, hilang. Dan lalu perusahaan Incomtech Senap meminta maaf dan tidak menggunakan logo itu lagi. Jadi clear ya masalahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.